Ya, itu apa namanya yang pertama. Jadi silahkan Anda melaporkan kelompoknya siapa saja, 5 orang, nanti ditulis di grup WA tersebut. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan materi kuliah hari ini terkait dengan signal and operational amplifier. Nah, signal and operational amplifier itu, jadi ketika kita sudah mendapatkan data dari sensor, itu biasanya bentuknya adalah tegangan atau arus. Nah, tegangan atau arus itu nilainya sangat kecil adik-adik, jadi cukup kecil. Nah, oleh sebab itu digunakanlah penguat. Nah, penguat ini fungsinya apa? Agar sinyal itu bisa terdetek dengan baik. Nah, bentuknya apa? Biasanya bentuknya IC, ya. Kemudian saya lanjutkan. Di monitor sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Terlihat, Pak. Oke. Sinyal adalah besaran frekuensi yang berubah menurut waktu, ruang, atau variabel bebas lainnya. Untuk menyalurkan data dari satu tempat ke tempat lain, data akan diubah menjadi sebuah sinyal. Nah, biasanya sinyal sinyal ini berbentuk tanda-tanda lampu atau suara. Nah, dalam kereta api, misalkan sinyal berarti suatu tanda untuk melanjutkan atau meneruskan perjalanan ke tempat atau stasiun berikutnya. Dan biasanya sinyal ini dikirim oleh stasiun yang terkait. Nah, oleh sebab itu, kalau di negara maju itu sudah bagus sih perkembangan kereta api untuk sinyal untuk kereta api, tetapi kalau di Indonesia, maaf, kita dengarkan adzan dulu ya sebentar ya. Baik, sudah dari adzan. Nah, tadi yang saya sampaikan, kalau di kereta api di Indonesia masih ada ya, sebenarnya penunggu dari gardu di masing-masing persimpangan jalan ya, tetapi kalau di negara maju itu sudah tidak ada. Biasanya kereta kecepatan tinggi itu sinyalnya sudah bagus sekali dari manajemen, kemudian sampai dengan konstruksi pembangunan ya. Nah, kemudian pada dasarnya
di bidang elektronika itu kita mengenal dua sinyal, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Nah, kemudian ini adalah gambaran data akuisisi yang digunakan oleh sebuah sensor sampai dengan data itu bisa disajikan dalam bentuk grafik ataupun data Excel ataupun data gambar, ya, data gambar, data maksudnya grafik gambar ya. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan namanya physical fenomena atau fenomena fisik yang terukur ya. Misalkan terkait dengan kecepatan, kemudian tekanan dan lain sebagainya. Nah, kemudian di situ sinyalnya biasanya bentuknya apa? Biasanya bentuknya sinyalnya adalah analog, ya. Analog, kemudian datanya kecil, kemudian dikondisikan atau dibutuhkanlah op-amp penguat sinyal. Nah, ini beberapa hardware yang dimiliki, yang biasanya digunakan untuk apa namanya? Untuk mengolah data atau menghasilkan data yang bisa dipresentasikan untuk sistem yang akan dibangun. Nah, contohnya misalkan di sini PCI DIQ hardware ini adalah salah satu jenis data akuisisi. Nah, beberapa perusahaan yang biasanya mengolah ataupun menggunakan sistem data ini diantaranya ya banyak perusahaan-perusahaan lain ya alat-alat yang lain, tapi saya berikan contoh ya yang biasanya dipakai untuk penelitian itu adalah produk dari National Instrument ya, NI lah bahasa Inggrisnya adalah NI. Nah, National Instrument ini memiliki beberapa hardware ya yang digunakan untuk data akuisisi dan lain sebagainya. Nah, sementara software yang mendukungnya adalah namanya LabVIEW ya. Kalau misalkan Anda punya waktu, silakan Anda bisa belajar software LabVIEW ya. Ini sangat bermanfaat sekali untuk mengasah soft skill Anda di bidang pengembangan software selain software data, selain software untuk desain misalkan SolidWorks dan lain sebagainya. Nah, ini adalah 4 jenis sinyal dalam sistem kendali digital, yaitu sinyal analog, sinyal terkuantisasi, kemudian sinyal diskret, dan sinyal digital. Yang pertama, sinyal analog, jadi merupakan sinyal yang didefinisikan dalam suatu jangkauan batas waktu kontinu yang amplitudenya memiliki nilai yang kontinu. Contohnya kalau dulu kita menggunakan radio AM, ya, radio AM. Jadi datanya kadang suaranya kompresif dan lain sebagainya. Jadi sifatnya dia terhadap waktu itu tidak konstan. Nah, itu sifat analog. Di sini ada amplitude, ini ada fungsi waktu. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sinyal terkuantisasi. Merupakan sinyal yang hanya didefinisikan dalam satu satuan waktu diskret. Amplitudenya mempunyai nilai hanya pada saat tertentu saja. Ya. Yang termasuk sinyal diskret yaitu sinyal digital dan sinyal tercuplik. Ya. Dia diskret itu maksudnya dalam satu rentan waktu itu sudah ada nilai standar, nilai yang ditentukan. Oh, ini 5, oh ini 6 dan sebagainya gitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sinyal diskret atau terculik. Sinyal diskret yang punya amplitude yang kontinu pada waktu terculik atau sampling time tertentu. Kemudian yang keempat adalah sinyal digital. Sinyal diskret dengan amplitude terkuantisasi, kemudian dipresentasikan dengan sederhana bilangan, umumnya bilangan biner. Nah, ini adalah 4 sinyal, tetapi biasanya orang lebih condong mengklasifikasikan dua sinyal analog dan digital. Sebenarnya sinyal diskret ini itu adalah tahapan setelah sinyal analog akan sinyal ke digital. Sebenarnya seperti itu. Oke. Nah, sinyal analog bekerja dengan mentransmisikan suara atau gambar dalam bentuk gelombang kontinu. Nah, dua parameter yang dimiliki sinyal analog adalah amplitude dan frekuensi. Nah, isyarat analog biasanya dinyatakan di gelombang sinus, mengingat gelombang sinus merupakan dasar suatu bentuk isyarat analog. Nah, ini didasari pada analisis Fourier, di mana suatu sinyal analog dapat diperoleh dengan perpaduan sejumlah gelombang sinus. Nah, ini contoh bentuk-bentuk sinyal analog, kemudian sinyal
analog sinyal yang dipresentasikan, kemudian ini ada discrete, kemudian ini adalah discrete dengan panjang tertentu. Nah, dengan menggunakan sinyal analog, maka jangkauan transmisi data dapat mencapai jarak yang jauh, tetapi sinyal ini mudah terpengaruh oleh noise. Nah, gelombang pada sinyal analog umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel utama, yaitu apa? Amplitudo, frekuensi, dan fase. Amplitudo, frekuensi, dan fase. Amplitudo itu merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Jadi sumbu X ya biasanya. Frekuensi ada jumlah gelombang sinyal analog dalam satuan detik. Jadi biasanya jumlah gelombang sinyal analog dalam satu satuan periode. Periodenya tergantung berapa detik ya yang digunakan. Sementara fase itu adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Nah, ini contoh bentuk sinyal analog yang paling mudah adalah contoh suara ya. Makanya kalau Anda lihat di misalkan film-film TV berbayar misalnya CSI ya, itu kan mendeteksi suatu kejahatan itu kan diantaranya menggunakan sinyal analog dari suara yang terekam. Nah, itu kan bisa nanti setiap orang itu biasanya periodenya mempunyai ciri khusus gitu ya. Nah, nanti dari sini itu bisa di-match-kan ya, apakah ini suaranya si Mas David atau suaranya Mas Mbak Rosel misalkan ya. Jadi bisa teridentifikasi. Nah, ini satuan saja bahwa frekuensi ada satu periode, satu per periode sudah satu per frekuensi. Nah, selanjutnya T di sini adalah periode ya, periode contoh misalkan dalam 1 detik, 1 second itu ada berapa kali periodenya. Jadi kalau di sini berarti satu siklus ya, satu siklus sinus ya. 6 periode dalam 1 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh betul, berarti ada 6 periode dalam 1 detik. Sehingga frekuensinya berapa? Frekuensinya adalah 1 per periode. Berarti 6 Hz. Ya. Sedangkan periode adalah 1 per frekuensi, berarti 1 per 6 second. Nah, dari sini Anda paham bahwa frekuensi itu adalah jumlah periode yang ada dalam 1 detik. Nah, mudahnya berapa periode yang terjadi dalam 1 detik itu. Nah, itu disebut dengan frekuensi. Nah, ini satuan saja. Satuan sebenarnya macam-macam dari second, millisecond dan lain sebagainya. Nah, biasanya adalah second ya. Kemudian baru kalau memang terlalu kecil biasanya microsecond. Millisecond 10⁻⁻3. Kalau mikro kan 10⁻⁻4. Ya, biasanya adalah second kemudian millisecond ya. Nah, ini contoh soal saja. Saya mungkin contoh yang lain saja. Nah, kemudian yang kedua adalah fase. Phase ya. Fase ini ada diukur pada derajat atau radian. Nah, di mana 360 derajat itu sama dengan 2 pi atau 2 pi radian. Nah, contoh yang pertama, ketika gambar ini menunjukkan bahwa grafik sinusnya seperti ini, artinya fasenya tidak tertinggal, sudah sesuai. Nah, kemudian ketika seperti ini, dia pada ujung di tengah, berarti 90. Artinya fasenya ini tertinggal 90 derajat atau seperempat cycle ya. Kemudian yang di sini itu ketinggal setengahnya. Setengahnya berarti berapa? Setengahnya berarti 180. Jadi ini ketinggal 180.
Nah, gambar yang di atas ini menunjukkan perubahan amplitudo. Jadi awalnya segini, ternyata yang sinyal ke berapa ini, misalkan 1, 2, nah mulai ketiga, ya, mulai ketiga ternyata ada gap frekuensi yang terjadi. Ini adalah perubahan perubahan amplitudo yang terjadi. Kemudian gambar yang di kedua ini adalah perubahan frekuensi. Yang pertama itu ada perubahan amplitudo, nilainya sumbu X. Yang kedua itu adalah perubahan frekuensi, sumbu ini sumbu Y, ini sumbu X. Ya, sumbu X ini. Kalau misalkan Anda lihat periodenya kan apa namanya agak longgar ya. Misalkan ini kasarannya dalam 1 detik atau misalkan detik kedua lah. Nih, kalau ini frekuensinya adalah 2 Hz. 1, 2. Tetapi kalau di sini berapa frekuensinya? Misalkan detik yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang kedua itu adalah 6 Hz. Nah, kira-kira sampai di sini sudah apa bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya. Oke, kemudian ini adalah fasenya. Jadi kalau misalkan di gambar A itu adalah tidak ada fase yang berubah ya. 1, 2, nah ini masuk ke misalkan ini detik 1, ini detik yang kedua. Nah, di sini detik sampai detik pertama itu ada 2 hertz frekuensinya. Nah, ini mulai detik yang kedua, 1, 2 sama. Tetapi kalau di sini itu ada perubahan sebesar berapa? Ini 90 karena setengahnya. Ya kan? Kalau ini sebesar 180. Nah, kemudian kalau ini 270. Nah, kalau kita bicara dengan sinyal, ada time dan frekuensi domain. Time domain itu maksudnya sumbu X-nya itu dinyatakan dengan satuan detik. Tapi kalau sumbu X-nya itu menunjukkan frekuensi, jumlah frekuensi, berarti itu adalah frekuensi domain. Nah, contoh misalkan seperti ini. Saya punya gelombang, ya, di mana dalam 1 detik itu ada berapa sinyal nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 frekuensinya. Nah, di sini menunjukkan amplitudenya berapa? Nilai amplitudenya ada sumbu Y. Sumbu Y-nya berarti A, 5, frekuensinya berapa? 4. Nah, tetanya ada tertinggal fasenya atau tidak? Ternyata tidak. Wajar gini kan mulai dari sini. Maka cara menyebut gelombang ini sama dengan dinyatakan dengan ST sama dengan 5 sin 2πf ya. 5 sin 2πft plus 0. Sebentar. Waktu sebentar.
Oke, saya minta maaf ya tadi ada telepon ya. Oke, sampai di sini bisa ya menggambarkan waduh, menggambarkan apa namanya, suatu sinyal ya, kalau misalkan kita diberikan gambar ya, diberikan gambar seperti misalkan ini tadi amplitudenya 5, kemudian frekuensinya 4, sehingga, apa namanya, penamaan dari sinyal ini adalah, 5 sin 2pi kalikan T ditambah 0 atau, A sin 2pi FT ditambah, fasenya ya. Sehingga di sini langsung aja 5 sin sebenarnya 5 sin 8 pi T ditambah 8 pi T saja cukup, ya. Nah, kemudian, kira-kira kalau yang ini seperti apa? Mungkin ada 2, ya, ada 2 contoh soal ini, silahkan mungkin, siapa yang berani menyampaikan, "Oh, yang atas itu ini, Pak, yang bawah itu ini, Pak." Nah, silakan. Yang pertama, apa namanya kira-kira? Halo? Mas Bagus juga ada? Halo? Mas Bagus juga ada? Halo? Oke, Dek, ini gini aja, dua dua ini ditulis kemudian dikumpulkan saja ya, langsung, ditulis, difoto, nanti langsung dikumpulkan, saya buatkan link untuk upload-nya, ya. Saya kasih waktu estimasi 15 menit untuk mengerjakan ini, 2 soal ini, saya buatkan link ya. Permisi Pak, Ya, Mas. boleh melihat slide sebelumnya nggak, Pak? Nggak usah, Mas, daripada itu langsung aja ditulis saja, karena kalau nggak seperti itu diam aja semua ya, bingung juga saya ngajarnya, ya. Ya, saya buatkan link aja, langsung ditulis 2 soal ini, 2 jawaban ini, kasih nama Anda, terus urut urut yang tadi di absen ya. Misal nomor 1 siapa, udah itu aja, untuk kuis yang pertama, ya. Saya buatkan link saja ya. Nah, silahkan di-upload di sini jawaban Anda. Oke, 12.07 berarti saya kasih waktu, estimasi udah jalan tadi sampai 12.20 ya, ya 12.20.
Ya.
Oke, udah selesai? Halo? Halo? Sudah, Pak. Belum, Sedang Mbak. foto untuk ngupload, Pak. Belum, Pak. Intinya saya tunggu sampai jam 12.20 ya. Kalau sudah upload di atas jam itu berarti sudah tidak diterima ya. Oke, saya lanjutkan. Saya pikir sudah cukup. Kemudian sekarang adalah frekuensi domain. Jadi frekuensi domain ini biasanya 1 detik itu ada jumlah frekuensi yang tinggi sekali, ya. Contoh misalkan ketika kita sampling rate mengambil data akuisisi. Nah, jumlahnya itu bisa misalkan 1 milisecond itu sekali sampling data, sehingga dalam 1 second itu ada sekitar 1000 misalkan. Nah, berarti kita tuliskan bukan dalam bentuk time domain, tetapi kita tuliskan dalam bentuk frekuensi domain. Jadi contohnya misalkan amplitudenya 5, ya, stuck seperti ini dalam 1 detik. Nah, artinya frekuensinya berapa? Frekuensinya adalah hanya
lurus seperti ini, berarti kita tulis 0 ya. Nah, kemudian di sini Anda bisa lihat bandingkan ya. Frekuensinya berapa dalam 1 detik? 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa amplitudenya adalah 5, frekuensinya adalah 8, sehingga kita tuliskan bentuknya ada seperti ini, 5, 8. Bahwa ini sudah menunjukkan dalam 1 detik itu frekuensinya ada 8. Ya. Sampai di sini sudah paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, alhamdulillah sekarang udah ada yang jawab ya. Tadi tanyain 5 menit, 10 menit diem melulu ya. Nah, sekarang yang contoh yang lain. Nah, contoh misalnya seperti ini. Jadi ini adalah ketika dalam 1 detik itu ada sekitar misalkan 16 ya. Anda bisa hitung bahwa ini ternyata 16 frekuensinya. Maka kita buat notasi ketika frekuensi domain, ini adalah time domain, sedangkan ini adalah frekuensi domain. Gambarnya seperti ini, 5, kemudian 16. Jadi jauh lebih simpel daripada time domain. Nah, ini ada cara penggambaran suatu sinyal di time domain sama frekuensi domain. Contoh misalnya yang Anda lihat dari belakang di bawah saja. Nah, ini misalnya amplitudenya 10 tapi tidak ada frekuensi atau 0 ya. Hanya stuck seperti ini. Kita tuliskan dalam bentuk frekuensi adalah 0 10. Nah, kemudian yang kedua, ini berarti ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6. Berarti 7 frekuensinya 6 ya. 7 frekuensinya 6. Nah, kalau sinyal ini sama ini dijumlah maka menjadi sinyal seperti ini ya. Ini 10, kemudian ini 6, amplitudenya 7. Nah, ini adalah penjumlahan sinyal saja. Jadi menggambarkan dari dua sinyal kalau digabung seperti apa. Paham kira-kira sampai di sini? Paham, Pak. Paham ya. Nah, kemudian ada istilah bandwidth. Bandwidth itu adalah lebar frekuensi. Jadi contohnya misalkan di sini, ini adalah menggambarkan amplitudo. Kemudian ini adalah banyaknya frekuensi. Kalau misalkan frekuensinya 1000 sampai 5000, maka bandwidth-nya adalah 5000 dikurangi 1000. Berapa? Berarti 4000 Hz. Nah, amplitudonya dari seperti ini sampai dengan yang ke atas. Nah, ini contoh, jika sebuah sinyal periodik yang digabungkan dari 5 gelombang sinus dengan frekuensi masing-masing 100, 300, 500, 700, dan 900. Berapa nilai bandwidth-nya? Kemudian gambarkan spektrum di mana asumsi semua komponen memiliki amplitudo maksimalnya adalah 10 volt. Nah, maka dari sini kita bisa melihat amplitudo kita gambar. Di sini menunjukkan amplitudenya maksimal adalah 10 volt. Kemudian frekuensi yang tertinggi, kemudian frekuensi kerendah. Jadi ini adalah bandwidth-nya. Tadi ada 900 dikurangi 100. Artinya ada berapa? Ada 800 Hz untuk bandwidth-nya. Ya. Nah, ini pun contoh juga sama. Jika sebuah sinyal memiliki bandwidth 20 Hz, di mana frekuensi tertinggi 60, kemudian berapa frekuensi terendah? Ya, tinggal dikurangi saja, ya. Kemudian gambarkan spektrumnya jika sinyal berisi semua integrasi frekuensi di mana amplitudenya semuanya sama, tinggal menggambarkan saja, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah sinyal digital. Nah, sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1. Nah, biasanya juga disebut dengan bilangan biner. Nah, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh noise atau draw. Nah, proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak yang jangkauan pilihan relatif lebih pendek. Jadi ada plus minusnya. Kalau sinyal analog itu jangkauannya lebih jauh, ya, tetapi sering ada noise atau draw.
Tetapi kalau digital itu jangkauannya jauh lebih pendek tetapi suaranya jernih. Nah, biasanya sinyal ini juga disebut dengan sinyal diskret. Ya. Kemudian sinyal yang mempunyai dua keadaan disebut dengan bit. Ya. Bit merupakan istilah khas dalam sinyal digital. Sebuah bit dapat berupa 0 atau 1. Nah, kemungkinan sebuah bit itu 2 pangkat n ya, 2 pangkat n. Nah, kombinasinya ini disebut dengan nanti adalah byte. Jadi ada perbedaan bit sama byte. Nah, sinyal digital merupakan bentuk sampling dari sistem analog. Nah, digital pada dasarnya dikodekan dalam bentuk bilangan biner atau bilangan heksa. Nah, minggu kedepannya akan saya jelaskan terkait dengan sistem bilangan yang ada di sistem mekatronika. Ya. Nah, tadi yang saya sampaikan 01 ini adalah bentuk dari sebuah bit, ya, bentuk sebuah bit. Nah, kalau misalkan ini contoh ya, ambil yang ujung ini saja. Ini kan berarti 11101. Nah, 11101 ini merupakan berapa bit ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bit. Nah, gabungan dari beberapa bit ini membuat menjadi byte, ya. Nah, kemudian ini contohnya, ya. Jadi ini dengan interval 1 second, ya. Ini 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, ini adalah bentuk dari apa namanya sinyal digital. Nah, intervalnya ini 1, 0 ini disebut dengan bit, ya. Nah, ini 1 disebut dengan bit. Sinyal digital bit per second, ini mudah aja. Kemudian sinyal digital, sinyal digital memiliki berbagai keistimewaan yang unik yang tidak dapat ditemukan pada teknologi analog. Nah, di antaranya apa? Mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang dapat membuat informasi dapat dikirim dengan kecepatan cahaya tinggi. Penggunaan berulang tidak memengaruhi kualitas atau kuantitas informasi. Kemudian yang selanjutnya, informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Nah, dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirim secara interaktif. Kemudian pengolahan sinyal digital memerlukan komponen-komponen digital, misalkan register, counter, decoder, dan sebagainya. Nah, register, counter, decoder, dan lain sebagainya sebenarnya ini sudah ada dalam suatu perangkat hardware ya. Kalau Anda suka pemrograman ya atau coding ya, bukan coding yang sudah jadi ya. Ya misalkan coding Anda belajar bahasa C ya, bukan Anda belajar misalkan Arduino tidak, tetapi bahasa C langsung. Nah, Anda bisa nanti mengakses sebenarnya, mengakses register, counter, dan lain sebagainya. Ya, contohnya misalkan ketika Anda apa namanya, kalau Anda menginstal PC, kalau sekarang laptop dan sebagainya itu kan mudah ya di BIOS-nya, tapi kalau dulu agak rumit ya, kita harus akses dan lain sebagainya. Nah, di situ sebenarnya kalau kita membuat program dengan bahasa C, kita bisa mengakses register ataupun counter dan lain sebagainya. Nah, saat ini pengolahan sinyal digital banyak dilakukan secara digital karena kelebihannya antara lain dapat menyimpan hasil pengolahan, lebih mudah dibanding sinyal analog, kemudian bentuknya ada CD dan sebagainya. Nah, CD pun sekarang sudah berkembang. Kalau dulu kita mau menyimpan data, sekarang menggunakan USB dan sebagainya, ya, lebih tahan terhadap noise daripada sinyal analog, kemudian tahan terhadap perubahan temperatur, kemudian lebih mudah pemrosesannya. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya, apa namanya, sinyal analog itu bisa naik, bisa turun, ya. Tapi kalau digital itu sudah bentuknya adalah diskret, ya. Kalau nggak 1 ya 0 itu. Tinggal urutannya, nolnya mau berapa kali, satunya berapa kali, ya. Contohnya misalkan gini, apa namanya, kita belajar microcontroller. Microcontroller itu ada yang tahu kira-kira butuh
voltase tegangannya berapa kira-kira? Ada yang tahu? Halo? Izin jawab, Pak. Ya, Sekitar silakan, Mas. 5 volt bukan? 5 volt bukan, Ya, Pak? ya, betul. Jadi microcontroller itu butuhnya adalah 5 volt ya. Jadi logikanya sekarang gini, kalau misalkan ada daya 2 volt, kira-kira dia bisa apa namanya? Kontaknya bisa menjadi angka 1 atau menjadi angka 0 kalau misalkan 2 volt. Gimana Mas Syarif? Kalau misalkan punya adanya supply-nya 2 volt ya, itu dianggap 1 atau 0? 0 mungkin, Pak, ya, Pak, ya? Ya, eee, itu aja Mas, yakin aja Mas, nggak apa-apa. Jadi 0, Pak, orang sepertinya 0. 0. Nah, kenapa 0 logikanya adalah bahwa kita adalah 0 sampai dengan 5. Sehingga kalau misalkan di atas 2,5 itu berarti dia cukup membuat sinyal digital 1. Tetapi kalau di bawah apa namanya, di bawah 2,5 maka dia dianggap 0 atau tidak bekerja ya. Jadi seperti itu yang disampaikan tadi Mas Arif, contohnya misalkan microcontroller menggunakan voltase 5 volt. Ini pun sama. Nah, rem step sinusoidal itu adalah jenis contoh sinyal untuk simulasi ya. Bentuk sinyalnya seperti apa? Oh, stem, oh rep, oh sinusoidal dan sebagainya. Ya. Rem itu seper S kuadrat ya. Seper S kuadrat. Kalau step itu ada 1/S. Kalau sinusoidal berarti sinus ya. Nah, ini apa namanya? Sebenarnya kalau kita tadi yang saya sampaikan mengakses suatu hardware ya dari sensor sampai komputer itu dari analog sinyal, kemudian di sinyal conditioning, kemudian di multiplex, kemudian analog to digital converter, kemudian digital. Nah, ini maksudnya Anda perhatikan arah panahnya ya. Jadi sinyal sensor itu memberikan data. Datanya berupa apa? Oh, sinyal analog. Nah, kemudian kita butuh op-amp atau sinyal conditioning. Setelah itu di multiplex itu diolah, digabung, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu diubah menjadi analog to digital converter. Nah, setelah analog to digital converter atau ADC itu menjadi data digital. Nah, data digital ini ditampilkan dalam bentuk komputer, kemudian display ataupun apa namanya ya, 7 segment, kemudian layar TFT dan sebagainya. Nah, itu adalah urutannya. Nah, kemarin saya punya satu mahasiswa bimbingan saya, tugas akhir. Nah, dia itu salah menunjukkan arah panah. Nah, kalau arah panah salah, otomatis juga data-data yang dibaca itu juga salah. Maka Anda harus mengerti bahwa arah panah ini menentukan aliran sinyal dari pertama sampai terakhir seperti apa. Jadi misalkan begitu diolah komputer, kemudian jadi contohnya misalkan seperti ini. Apa namanya? Sensor gini aja deh. Sensor level lah ya, sensor level ya, sensor level kemudian ada pompa. Ya, sensor level, kemudian ada pompa. Sensor level itu adalah salah satu sensor, yang pompa itu ada aktuator atau motor lah ya, motor. Saya ambil motor DC lah misalkan. Nah, sensor itu memberikan data, oh ketinggian air ya, ketinggian air di dalam bak itu sekian. Datanya analog. Kemudian diubah menjadi sinyal dikondisikan. Kemudian diubah menjadi ADC. ADC laporan ke komputer ditunjukkan, oh tingginya sekian nih. Nah, begitu tingginya sudah melalui level yang ditentukan, kirim sinyal. Dari data digital tadi diubah menjadi analog. Analog, kemudian dari sini masukkan ke aktuator. Oh, ternyata misalkan tingginya yang dikontrol itu 60, padahal tinggi air itu sudah 70 realnya. Berarti
ada perintah untuk menjalankan aktuator, pompa atau motor untuk nyala. Nah, itu adalah seperti itu maksudnya dari gambar ini, ya, sensor dan kemudian di sini sifatnya dari sini ada digital, bolak-baliknya ya. Ya, utamanya sisi sebelah kiri aja yang Anda pahami, ya. Jadi ini arah panah menunjukkan aliran sinyal dari sensor sampai dengan ke aktuator. Nah, ini prinsipnya sama, jadi analog input sinyal, kemudian dikondisikan sinyal conditioning, kemudian masuk ke multiplex, kemudian amplifier atau sinyal conditioning ya, atau penguat lah ya, amplifier sebagai penguat, di hot, kemudian di converter diubah dari analog menjadi digital converter, kemudian digital output misalkan komputer ataupun display ataupun 7 segment dan lain sebagainya. Ini adalah contoh namanya sensor, kemudian sinyal conditioning yang dibutuhkan ya. Kalau Anda nanti belajar hardware ya, kalau misalkan Anda tertarik di bidang mekatronika, misalkan Anda membuat data posisi untuk temperatur ya. Temperatur itu misalkan Anda mengembangkan namanya solar panel nih. Nah, ketika Anda mengembangkan solar panel, otomatis kan harus ada data posisi untuk temperaturnya berapa nih. Nggak mungkin Anda mengawasi setiap detik selama seharian penuh. Nah, kita perlunya membuat data posisi. Data posisi solar panel terkait temperatur misalkan. Nah, jadi kita menggunakan misalkan termokouple ataupun temperatur sensor yang lainnya. Nah, itu pun kita harus kondisikan, mikronya apa, ADC-nya apa, dan sebagainya, op-amp-nya apa, dan sebagainya. Tetapi biasanya op-amp, kemudian ADC itu sudah ada dalam 1 mikro, ya. Biasanya seperti itu. Contoh misalkan menggunakan Arduino, jadi sudah punya fungsi yang ada dalam bagian dari suatu pengondisian sinyal. Nah, pengubah sinyal itu pada dasarnya ada 2, analog to digital dan digital to analog. Analog to digital itu maksudnya gini, jadi data-data analog, misalkan datanya sensor kita dapat angka levelnya misal 5, 12, 40, itu kan data-data analog yang angkanya tidak bisa disetarakan. Nah, itu adalah data analog. Kemudian kita ubah menjadi data digital. Data digital itu adalah kelipatan 2 pangkat N. Jadi 2 pangkat 24, kemudian 2 pangkat 38, 16, 256, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah data-data digital, di mana di situ ditunjukkan dengan salah satunya adalah bilangan binet. Nah, ini pada konversi analog ke digital, prosesnya terjadi secara continuous yang menggunakan digital language of computer. Jadi menggunakan suatu sistem pengubah analog to digital converter. Nah, jika sebuah analog digital converter 8 bit ya, dia memiliki sinyal ya, memiliki tegangan misalkan 0 sampai dengan 2,56 volt ya. Nah, artinya 8 bit itu seperti ini ya. 8 bit itu nih, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini 2 ini menunjukkan bilangan biner. Misalkan sebuah alat ya, sebuah komponen dia memiliki 8 bit. Nah, 8 bit ini dinyatakan ketika maksimal itu dinyatakan 0 sampai 2,56 volt. Nah, maka ketika misalkan ini diubah, nah angka 2,56 volt itu juga berubah nanti. Ya. Nah, kemudian ADC ini ada beberapa proses yang terjadi dalam ADC. Itu pencuplikan, pengkuantisasi, kemudian pengkodean. Mungkin tidak saya bahas spesifik karena ini sebenarnya bagian dari
yang dipelajari di teknik elektro. Kita tidak sampai di sana, tetapi kita setidaknya bisa menggunakan ADC. Nah, kalau ada di antara Anda yang sudah belajar microcontroller, akan nanti akan lebih mudah, ya. Nanti Anda bisa lihat di datasheet ya, di datasheet itu coba saya tunjukkan bagian mana pin yang berfungsi sebagai ADC, ya. Bagian pin mana yang berfungsi sebagai ADC. Coba saya searching sebentar Google datasheet Arduino, misalnya Arduino Uno deh yang saya. Oh, nanti gini saja, Anda bisa Google ya, Google di apa namanya di Google, kemudian datasheet ya, keywordnya adalah datasheet-nya. Jadi sheet itu nanti Anda bisa melihat mana yang data analog kemudian bisa digunakan data digital. Lebih jelasnya kalau Anda mau itu misalkan menggunakan microcontroller 8535 ya. 8535 itu kelihatan sekali, oh pin-pin mana yang berfungsi sebagai ADC, pin mana yang berfungsi sebagai titik positif, negatif dari sebuah voltase ya. Di situ sudah dijelaskan ya. Anda bisa nanti searching aja di Google, banyak kok ya. Nah, saya balik di sini bahwa proses yang terjadi di dalam ADC itu ada penjumrikan, kuantisasi dan pengodean. Nah, ini saya lewati saja ya. Nah, ini saja. Ketika pengodean. Jadi mengkodean itu adalah mengkodekan data hasil kuantisasi ke dalam bentuk digital, 0 atau 1 atau dalam suatu biner. Nah, contohnya seperti ini. Data analog to digital converter itu sama dengan V in ya per V referensi dikalikan maksimal data. Maksimal data. Nah, contohnya sebagai berikut. Suatu rangkaian ADC dengan IC ya, di mana dimiliki oleh IC 0804. Nah, diberikan input tegangan itu adalah analog sebesar 3 volt. Nah, tegangan referensi IC tersebut di set 5 volt. Nah, berapa data digital output dari IC tersebut? Nah, IC 0804 itu adalah IC ADC dengan outputnya 8 bit. Logikanya kalau 8 bit berarti 2 pangkat 8. Berarti ada berapa? 256. Nah, maka maksimal datanya itu adalah 2 pangkat 8 dikurangi 1. Tadi saya jelaskan 256 kan? 256 dikurangi 1 berarti 255. Ya. Nah, sehingga kenapa kok dikurangi 1? Karena mulainya bukan dari 1 tetapi mulainya dari 0. Ya kan? 0 sampai 255. Sehingga kalau total dijumlah semuanya ya berarti ada 25 data ya. Nah, sehingga data digital output IC-nya adalah V in tadi berapa? 3 volt dibagi 5 volt dikalikan 255. Berarti ada 10153. Nah, bentuk penulisan data digital output 153 adalah seperti ini. Nah, makanya berapa data digital output IC? Maka data digital output adalah 153 atau ditulis dengan bilangan digital seperti ini. Sudah paham kira-kira? Bisa, Halo? Pak. Paham ya? Mas David, kalau misalkan ya, saya punya datanya adalah misalkan
2 byte ya, 2 byte. 2 byte itu adalah 16 bit ya, atau 16 bit. Kira-kira data digital output-nya berapa? Berapa kira-kira? Anda boleh orek-orek sebentar. Sorry. Berarti 2 pangkat 16 kurang 1 gitu ya, Pak? Iya, berarti berapa? Berarti ada data 65.535 data, ya kan? Nah, misalkan Iya, Pak. tadi tegangannya misalkan 3/5 ya, atau kalau mikro biasanya 5 sih, berarti misalkan tegangannya anggap sama lah ya, berarti 3/5 dikalikan tadi. Jadinya berapa, Mas? 3/5 dikalikan berapa tadi? 65.535. 39.321,6 ya, Pak? Ya, jadi ada data output IC tersebut adalah 39.321. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Kemudian itu tadi apa namanya ADC, analog to digital converter. Nah, sekarang itu kebalikannya. Jadi digital to analog converter. Prinsipnya ketika mengonversi dari digital ke analog itu juga ada 3 tahapan. Pengkodean, kuantisasi, kemudian pengkalkulasian. Jadi 3 tahapan ini yang harus dilakukan, tetapi dalamnya seperti apa ya, ini biasanya anak-anak elektronika murni yang mempelajari. Ya, kita cukup menggunakan saja. Ya. Oke, ini, nah inilah dalam hardware-nya ya, dalam hardware-nya sebenarnya. Oke, kemudian op-amp pada prinsipnya adalah menggunakan apa namanya ya, penguat lah ya, penguat dari signal operasional amplifier yang digunakan untuk menguatkan sinyal, biasanya dalam bentuk IC atau biasanya kalau dulu itu transistor awalnya, ya. Oke, ya ini contoh-contoh apa namanya op-amp ya. Nah, op-amp ini dikelompokkan jadi 3 fungsi, yaitu penguat tegangan, penyaring sinyal, kemudian pemrosesan matematika rangkaian. Jadi kalau penguat tegangan itu amplifier, penyaring sinyal itu sinyal filtering. Ya, ini contoh-contohnya apa namanya simbol-simbolnya. Ya, mungkin di mekatronika kita tidak terlalu belajar detail dengan ini, tetapi nanti kita bisa menggunakan. Ya, bisa menggunakan. Banyak sekali jenisnya sebenarnya. Ya. Kita skip aja. Op-amp, filtering. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan filtering. Jadi filter itu adalah sebuah rangkaian yang dirancang agar melewati suatu pita frekuensi tertentu, serasa memperlemah suatu isyarat di luar pita. Jadi pengertian filter ini adalah rangkaian pemilih frekuensi ya agar dapat melewati frekuensi yang diinginkan ya. Jadi kasarannya adalah dia memfilter frekuensi yang dikehendaki. Misalnya seperti ini. Kalau Anda mau main ke misalkan ke mana? Ke Malang. Di Malang itu ada Jatim Park 1, Jatim Park 2 misalkan. Nah,
Di Jatim Park 2 lah misalkan ya, itu tidak boleh anak misalkan usia ya, usia masih balita itu, masuk ke dalam misalkan seperti itu. Maka filternya apa? Oh tinggi badan atau berat, paling mudah adalah tinggi badan ya. Atau contoh misalkan, eee, bioskop. Bioskop itu anak misalkan film remaja ya, film remaja atau film action ya, atau film horor ya itu. Nah, anak-anak, apa namanya, tidak diizinkan masuk. Maka di depan bioskop itu ada filtering. Filtering siapa filternya? Filternya adalah petugas, dari bioskop yang menyeleksi boleh masuk atau tidak anak-anak tersebut untuk melihat film, apa namanya, horor atau film action lah ya. Nah, itu adalah contoh perumpamaan hasil filter, terkait dengan, eee, contoh-contoh real. Nah, jadi, di situ, apa namanya, menunjukkan fungsi filter, eee, ya, yang filter untuk misalkan tadi, dalam satu bioskop, sama dengan elektronika. Jadi, filter ini adalah pemilih frekuensi mana yang boleh lewat dan frekuensi mana yang tidak boleh lewat. Nah, jaringan-jaringan filter ini bisa bersifat aktif maupun pasif. Jaringan filter pasif hanya berisi tahanan, induktor, dan kapasitor saja. Sedangkan jaringan filter aktif ini berisikan resistor atau op-amp ditambah tahanan, induktor, dan kapasitor. Jadi memang sudah apa ya? Sudah lebih komplit lah ya jaringan filter yang aktif. Nah, jenisnya ada low pass filter, high pass filter, kemudian apa namanya, band pass, kemudian, back reject dan sebagainya. Low pass filter itu artinya apa? Frekuensi yang memiliki, apa namanya, sinyal dengan frekuensi yang rendah itu diizinkan untuk lewat, ya. Jadi low pass filter. Jadi sinyal dengan frekuensi yang, rendah itu diizinkan lewat. High pass filter seperti demikian. Jadi sinyal dengan frekuensi yang tinggi itu diizinkan lewat. Nah, makanya tadi saya sampaikan, eh, frekuensi rendah, frekuensi tinggi itu seperti apa tadi? Jadi kalau tadi kan ada misalkan, frekuensinya misalnya 5, kemudian frekuensi tinggi berapa. Jadi dalam satu apa namanya sinyal itu, awalnya dinyatakan dengan time domain, kemudian selanjutnya dinyatakan dengan, apa namanya, eh, itu apa frekuensi. Nah, jadi itu adalah menggambarkan, eh, sebuah filter yang digunakan dalam suatu rangkaian untuk mengizinkan sinyal mana yang digunakan. Apakah ini menggunakan low pass filter atau high pass filter. Ini penyaringan saja. Nah, ini penggambaran contoh misalkan sebuah filter. Jadi yang hitam ini adalah input sinyal. Kemudian yang biru ini menggunakan low pass filter. Jadi mendekatin. Kemudian ini yang titik-titik ini adalah high pass, artinya filter yang apa namanya frekuensi yang tinggi yang diizinkan lewat. Ini contoh yang lain. Nah, mungkin itu adik-adik yang saya bisa sampaikan terkait dengan apa namanya op-amp, kemudian sinyal dulu ya, sinyal itu ada digital, ada analog, kemudian ada ADC, kemudian ada DAC, kemudian ada op-amp, kemudian terakhir adalah filter ya, filter. Nah, ini mungkin sangat kita gunakan ketika kita membuat sebuah rangkaian untuk fungsi tertentu. Nah, contoh ya, misalkan ya, ketika kita bicara tentang suatu rangkaian elektronika. Nah, sementara rangkaian tersebut bekerja di dekat area tegangan tinggi misalkan. Nah, tegangan jala-jala listrik itu juga sangat mempengaruhi ya dari kehandalan alat kita. Makanya kita nanti sering gunakan ya, kita gunakan apakah filter yang kita wajib menggunakan
filter, apakah nanti low pass filter atau high pass filter, untuk mengizinkan frekuensi mana atau sinyal apa yang akan kita pilih, yang akan kita gunakan. Nah, mungkin itu saja adik-adik yang saya bisa sampaikan siang ini. Kira-kira sebelum saya tutup, mungkin ada yang ditanyakan. Satu hal yang mungkin saya ya silakan. Izin tanya, Pak. Ya. Kalau encoder sama decoder itu kayak gimana ya, Pak ya? Beda, Mas. Encoder itu adalah sensor, Mas. Encoder itu adalah suatu alat yang berfungsi ya untuk mengetahui posisi dari motor kita gunakan, ya. Jadi itu terkait dengan kecepatan dan posisi, ya. Jadi misalkan motor DC ya. Nah, kita kecepatan nanti posisi berapa itu yang akan kita kontrol nanti. Jadi motor itu ketika kita bermain dengan motor, misalkan motor DC ya Mas, kita memberikan sinyal itu dalam bentuk PWM, full weight modulation. Nah, kita berikan PWM berapa, motor itu berputar tuh motor DC. Nah, tetapi ada bagaimana cara kita mengontrolnya, itu kita menggunakan encoder. Jadi encoder itu beda dengan ini. Encoder itu adalah salah satu sensor yang kita gunakan terkait untuk motor, misalkan untuk kecepatan ataupun untuk posisi. Kira-kira seperti itu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada yang lain? Permisi, Pak. Ya. Untuk materi perkuliahan hari ini apakah bisa di-share, Pak? Ya, bisa saja. Nanti saya share bisa. Baik, Pak. Terima kasih. Ini yang ngambil ini angkatan berapa, Dik, mekatronika ini? Ada dari angkatan 2019, tapi juga ada dari 2020, Pak. Oke, ya mungkin gini ya, Dik ya, untuk introspeksi ya, kenapa tadi kok saya berikan kuis itu? Karena apa? Saya sudah jelaskan, saya tanyain, ngerti enggak, diam aja, dan lain sebagainya gitu. Anda itu kan anak mahasiswa mesin ya, bukan dan mesin undip gitu loh. Kalau universitas swasta yang nggak terkenal sih, saya pikir wajar gitu. Ditanyain, ini sudah saya jelaskan, paham atau belum, juga diem saja. Padahal saya kemarin itu ngajar anak 2021, matematika teknik 1. Mereka aktif sekali gitu. Ya, kontras sekali dengan kakak-kakak seniornya di sini gitu. Jadi makanya tadi saya berikan kuis itu agar apa? Anda kalau memang sudah paham, ketika saya tanya, Pak, ya bilang paham, tetapi kalau belum, ya bilang belum gitu. Ya, jangan diem kayak gitu. Kalau Anda diem dan sebagainya, nanti kalau ujian nilai jelek langsung protes dan sebagainya. Tidak egaliter lah ya. Jadi kedepannya saya berharapnya, satu, tolong diperhatiin, nanti nomor urut itu sudah saya share, tolong diinformasikan, misalkan kelompok. Contoh misalkan, Mas David misalkan kelompok sama Mas Arif, sama Mas Azhar, kemudian sama Mas Taufikur Rahman. Jadi sudah menyampaikan, Pak saya kelompok ini, gitu. Jadi agar saya segera data siapa yang belum dapat kelompok itu. Karena insya Allah mungkin minggu depan sudah saya berikan kayak jenis praktikum lah ya, praktikum terkait mekatronika ini. Yang dari mudah-mudah dulu, misalkan cara menggunakan mikro, kemudian menggunakan sensor dan sebagainya. Ya mungkin itu saja adik-adik, kalau tidak ada yang tanya saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.